Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Sungguh alangkah. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Oke, kakak di sini di awal mau ingatin adik-adik bahwa peraturan untuk ingin beribadah sekolah minggu online adalah yang pertama, siapkan Alkitabnya. Kedua, berpakaian yang rapi. Sudah berpakaian rapi, sudah ada Alkitabnya. Ketiga, buku catatannya ya untuk kelas pratama dan pra-remaja. Dan yang terakhir adalah siapkan hati dan pikiran. Oke, sekian peraturan ibadah sekolah minggu. Jangan lupa ya adik-adik, untuk peraturan selanjutnya adalah kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa dikasih melalui orang tua, bisa dikumpulkan dulu. Mungkin nanti kasih ke orang tua untuk hari Minggu di bawah ya adik-adik. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita mau mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Kita angkat lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Kita nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara.
telinganya dan hatinya untuk mendengarkan Dasa Tita. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan Dasa Tita pada minggu ini yang diambil dari Dasa Tita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Oke, adik-adik sudah mendengarkan Dasa Tita, tapi kayaknya tadi kita belum bangkit berdiri, belum pemanasan nih kan. Pasti pada masih lemes-lemes. Oke, kita mau angkat pujian, kita nyanyikan Kudaki-daki sambil bangkit berdiri. Yesus besertaku di
pada masih semangat nih, kita lanjut angkat pujian Roti dan Mentega. Tapi kita tetap angkat lagu pujian KASIH. Kita mau masuk firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Ku Rindu Firman-Mu.
berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati firman-Mu. Kita ulang dari awal dengan sikap berdoa. Rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Sabda Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Firman-Lah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Padamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu Menikmati firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkat dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kami sampai saat ini. Bapa yang baik, sebentar adik-adik ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ya Tuhan hati, pikiran, dan telinga adik-adik untuk mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga berkati abang dan kakak sekolah minggu yang memberikan firman Tuhan. Kiranya mereka ya Bapa, Kau mampukan untuk memberi firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Ini doa dan permohonan kami sampaikan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, selamat pagi adik-adik kelas balita. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Kakak Esa harap adik-adik tetap sehat selalu ya. Kita hari ini mau mendengarkan cerita dari tokoh Alkitab tentang persaudaraan yang rukun. Siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Tunjuk tangannya. Siapa? Coba tunjuk tangannya. Iya, good. Kalau sudah siap, duduknya yang manis. Oke? Oke. Hari ini tema kita tentang persaudaraan yang rukun. Diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dan Kejadian 13 ayat 1 sampai 12. Nah, sebelum Kakak Esra cerita, Kakak Esra mau tanya dong sama adik-adik. Di sini siapa yang pernah berantem sama abang, kakak, atau adiknya? Coba tunjuk tangan. Ngaku ayo, pernah nggak? Iya, Kakak Esra juga dulu pernah waktu kecil. Biasanya karena apa ya adik-adik? Karena berebutan mainan. Iya, kadang karena berebutan mainan. Atau kadang iri, yang satu dikasih jajan, yang lainnya nggak dikasih jajan, ya kan? Atau apalagi, ya mungkin masih banyak lagi ya adik-adik kita suka berantem sama saudara kita, abang kita, kakak kita, adik kita, atau siapa aja, atau teman-teman kita, ya kan? Nah, tapi di sini tuh adik-adik, Tuhan mau ajarin kita dari firman minggu ini supaya kita memelihara persaudaraan yang rukun. Nih, ada satu tokoh di Alkitab yang mau hidupnya rukun, dia nggak mau berantem-berantem. Siapa? Ada yang tahu? Iya, Kak Esra belum kasih tahu kan ya. Ada yang bisa nebak? Depannya A. Bapak-bapak. Iya bener, namanya Bapak Abram. Ya, di sini dia sebelum ganti nama. Nanti setelah dia punya anak, dia dikasih nama Abraham, tapi diganti nama sama Tuhan. Tapi sekarang namanya masih Abram adik-adik, ya kan? Nah,
Abram ini punya keponakan adik-adik. Iya, keponakan namanya Lot. Siapa namanya? Lot. Jadi ada Abram dan ada Lot. Nah, kita lihat nih adik-adik. Supaya lebih enak ceritanya, nanti kakak kasih gambar di sebelah sini. Kakak geser dulu ya. Oke, kita mulai ceritanya. Dengerin baik. Oke. Pada waktu itu, Bapak Abram pergi dari Mesir dan menetap di tanah Negeb. Di mana adik-adik? Di tanah Negeb. Nah, Bapak Abram itu adik-adik, dia itu orang yang sangat kaya. Iya, kayanya gimana Kakak Esra? Punya rumah, punya banyak harta. Iya, dulu nggak ada rumah adik-adik. Dulu mereka tinggalnya di kemah-kemah. Tapi mereka itu, Bapak Abram itu sangat kaya. Dia punya banyak ternak, punya banyak perak dan emas. Wih, kaya banget deh adik-adik. Ya kan? Ternak itu apa? Ternak itu kayak kambing, domba. Banyak deh adik-adik. Gimana coba suaranya domba sama kambing? Me. Iya. Pernah ngeliat kartun Shaun the Sheep nggak? Nah, kayak gitu adik-adik domba itu. Nah, setelah dari tanah Negeb, ia pergi di dekat Betel. Di sanalah si Abram itu memanggil nama Tuhan. Dan nih seperti yang Kakak Esra tadi udah kasih tahu, Bapak Abram itu punya keponakan laki-laki adik-adik, namanya Lot. Di sini Bapak Abram belum punya anak ya. Iya, belum punya Ishak, tapi dia punya keponakan yang ikut tinggal bareng sama dia. Lot juga punya banyak domba adik-adik, punya banyak lembu, dan dia juga berkemah. Nah, binatang ternak Bapak Abram ini sama si Lot sangat banyak. Nih, coba lihat ada berapa tuh? Iya, itu yang kelihatan aja, di belakang-belakang masih banyak lagi adik-adik. Sehingga tanah mereka yang mereka tempatin itu kurang luas, ya kan? Kurang luas untuk tempat ternak domba dan kambing lembunya juga. Nah, kan ada tuh yang jagain si ternak-ternaknya Bapak Abram dan keponakannya Lot. Nah, para gembala, para penjaga domba ternaknya si Abram dan para penjaga dombanya ternaknya si Lot itu berantem adik-adik. Kenapa? Karena tanahnya kurang luas. Soalnya si ternak dombanya ini punya anak lagi. Terus anaknya udah gede, punya anak lagi, kan semakin banyak. Mereka berebutan, ini tanah aku di sebelah sini, ini enggak, itu tanah aku juga, nanti aku kemana? Kami kan perlu makan rumput, ternak domba kami juga perlu minum air, kamu di sana aja, sebelah sana aja, katanya kayak gitu. Enggak, ini pokoknya buat ternak kami. Nah, mereka berantem adik-adik. Mereka memperebutkan binatangnya, daerahnya, airnya, juga rumputnya. Mendengar itu adik-adik, Bapak Abram jadi sedih. Kenapa adik-adik? Karena kan Lot itu keponakannya, Lot itu saudaranya Bapak Abram. Jadi dia nggak mau berantem sama Lot, ya kan? Dia maunya hidup yang rukun aja. Jadi kalau para gembalanya, para penjaga dombanya itu berantem, si Bapak Abram nggak mau ikut-ikutan berantem juga sama si Lot. Daripada bertengkar adik-adik, si Bapak Abram itu menyuruh Lot supaya memisahkan diri mencari tanahnya sendiri. Terus si Bapak Abram kasih pilihan ya adik-adik. Dibilang gini, jika Lot pergi ke kiri, maka Abram pergi ke kanan. Atau kalau
si Lot pilih ke kanan, nanti Bapak Abram pergi ke kiri supaya nggak ketemu, biar dapat daerah rumput dan airnya masing-masing buat ternak mereka. Nah terus si Lot lihat nih, kayaknya di sebelah sana tuh banyak airnya deh, ya kan? Kayaknya itu tanah yang subur sekali. Namanya Lembah Yordan. Apa adik-adik namanya? Lembah Yordan. Iya, itu di dekat kota Sodom. Nah, kata si Lot bilang gitu, aku di sana aja deh, di Lembah Yordan, ya kan? Nah, ya udah, akhirnya si Lot, keponakan Abram itu, dan Bapak Abram berpisah deh beserta para gembala dan harta bendanya. Terus si Bapak Abram kemana? Bapak Abram tetap menetap di Kanaan dengan siapa adik-adik? Dengan istrinya dong, pasti istrinya Sarai, para pelayannya, hartanya, dan ternak dombanya. Terus di situ juga Tuhan berfirman bahwa nanti keturunan Abram akan seperti debu tanah banyaknya. Adik-adik pernah ngelihat tanah nggak, atau debu, atau kayak pernah nggak waktu di pantai ngelihat pasir-pasir gitu? Ada yang bisa ngitung tanah? Ada yang bisa ngitung pasir? Enggak. Pokoknya gitu deh kata Tuhan. Pokoknya keturunan Abram akan seperti debu tanah banyaknya. Jadi banyak banget, nggak bisa kehitung, ya kan? Disitulah Tuhan berfirman. Oke, adik-adik, di sini kita bisa contoh adik-adik dari tokoh di Alkitab ini. Tadi siapa? Ya, kakak geser lagi. Tadi ada siapa? Ada Bapak Abram dan Lot. Ada siapa lagi? Ada para penjaga domba atau gembala. Dan ada siapa lagi? Itu loh yang bunyinya Mbe. Iya, ada ternak domba. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik, ya kan, mengajarkan kita seperti Bapak Abram yang dia nggak mau berantem. Dia maunya hidup rukun, baik-baik aja. Bapak Abram ajarin kita supaya kita harus rukun di antara saudara kita atau sesama kita, supaya nggak terjadi keributan adik-adik, supaya nggak terjadi berantem, kita harus rendah hati seperti Bapak Abram, harus ngalah. Tadi dibilang kalau Lot ke kanan, ya kan, Bapak Abram ke kiri. Kalau Lot ke kiri, Bapak Abram ke kanan. Nah, si Abram ini mau ngalah adik-adik daripada berantem. Nah, di sini juga kita belajar supaya kita nggak boleh egois. Misalnya nih, adik-adik sesekali harus ngalah loh, si kakaan atau si abangan, ya kan? Kalau misalnya lagi sama adiknya, sesekali boleh ngalah supaya tidak berantem. Tapi bukan berarti si abang atau si kakak ngalah terus ya. Si adik juga harus ngalah juga, gantian, oke? Harus gantian ngalah supaya sama-sama hidup rukun. Atau sama temennya nih, misalnya berantemnya biasanya berebutan mainan, ya kan? Kakak Isra pernah lihat, ini punya aku, enggak, itu punya aku mau main ini, aku mau main ini dulu, aku juga mau main itu, katanya gitu, ya kan? Pasti pernah deh, ya enggak? Nah, kan sebenarnya bisa adik-adik. Misalnya abangnya bilang, adik aku kan juga mau main, kakak aku juga mau main, ya kan? Ya udah, daripada berebutan mending gantian mainnya. Iya, ya udah,
kamu dulu deh yang main, nanti aku ya gitu. Oke, nanti aku dulu sekarang yang main, nanti kamu gitu kan. Atau misalnya daripada berebutan, mending main bareng-bareng, kan lebih enak bareng-bareng mainnya, ya kan? Jadi adik-adik, kalau adik-adik hidup rukun, enggak berantem, pasti mama papanya senang. Jangankan mama papanya, kakak Esa juga senang. Terus siapa lagi yang senang? Terlebih Tuhan, Tuhan Yesus pasti senang banget anak-anak Tuhan hidup rukun. Iya. Oke, sekarang udah selesai ceritanya. Kakak Esra mau ajakin adik-adik berkreativitas. Apa ya kreativitas minggu ini? Nah, Kakak Esra udah siapin nih. Ya kan? Di sini ada kotak-kotak, ya. Adik-adik bisa lihat? Ya, ada kotak-kotak. Di sini ada gambar tanah Kanaan. Di sini ada gambar apa tadi yang dipilih lo? Lembah Yordan. Ya, lembah Yordan nih ada airnya kan subur. Ini siapa adik-adik? Ini Lot. Yang ini? Yang ini Abram. Terus yang ini siapa? Domba. Ini tulisan tema kita hari ini, minggu ini, persaudaraan yang rukun. Nah, ini kotak-kotaknya digunting semua. Ini juga digunting. Kalau adik-adik belum bisa gunting, minta bantuan mama papanya. Terus ditempel Bapak Abram di sini. Tanah yang dipilih ini, tanah yang ditetapin sama Abram ini tanah Kanaan. Si Lot ini sebelah sini. Yang dipilih lembah Yordan, taruh di sini. Di sini ini tulisannya di paling atas. Habis itu kambing dombanya ditaruh di sini. Terus ini kan ada titik-titik adik-adik. Ini dilipat. Terus Kakak Esra tadi udah bikin loh. Jadinya seperti ini ya kan, Bapak Abram, tanah Kanaan, judul, kambing domba, lembah Yordan, dan Lot. Nah ini ya kan, tadi udah ditempel-tempel terus dilipat yang ada tulisan garis putus-putus. Nanti jadi begini Bapak Abram dan Lot. Habis itu bisa dibuka. Iya. Oke, firman Tuhan kita selesai sampai saat ini. Kita mau bersatu dalam doa. Sebelumnya Kakak Esra mau adik-adik kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Kita nyanyi Ibu Jari. Oke? 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis buat cincin, jari kecilku sayang. 1, 2, 3, 4, 2 tangan dilipat. Tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Yuk ikutin doa yang Kakak Esra ucapin ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diajarkan supaya seperti Bapak Abram yang mau hidup rukun dan tidak mau berantem sama keponakannya Lot. Tuhan, kami juga
mau hidup rukun sama abang kakak adik dan teman-teman. Bantu kami ya Tuhan, ingatin kami supaya tidak egois dan mengalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik di sekolah minggu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang adik-adik dengarkan bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati adik-adik dan di kehidupan adik-adik ya. Kita mau respon firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Sungguh Alangkah Baiknya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan persembahannya adik-adik. Kita mau menutup ibadah kita. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala penyertaan-Mu pada ibadah kami sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, adik-adik sudah selesai beribadah ya Tuhan, selesai sekolah minggu Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang adik-adik dengarkan ya Bapa, apa yang adik-adik pahami mengenai firman-Mu, kiranya mereka Bapa dapat mengerti dan memahaminya dan menjalankannya Bapa di dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka selalu ya Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin menyelesaikan ibadah kami, tetapi ya Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa. Berkati mereka ya Tuhan di dalam studi mereka ya Bapa. Apapun ya Tuhan yang menjadi kesulitan mereka ya Tuhan, kiranya mampukan ya Tuhan. Jauhkan mereka ya Tuhan dari sikap malas dan melawan ya Bapa. Tuhan yang baik, jika memang adik-adik kami sedang sakit atau tidak enak badan ya Tuhan, kiranya sembuhkan mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Bapa yang selalu melindungi mereka.
Begitu juga ya Tuhan, kami selalu berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan, agar terhindar ya Bapa dari corona. Kiranya corona ya Bapa dapat selesai ya Bapa di negara kami ini, agar kami ya Tuhan dapat beraktivitas seperti semula ya Bapa, agar adik-adik juga ya Tuhan dapat bersekolah minggu ke gereja seperti biasa ya Bapa. Berkati juga Tuhan orang tua kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, jika memang mereka bekerja, kiranya berkati mereka ya Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi mereka kesehatan selalu ya Bapa, agar mereka terhindar dari segala penyakit. Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan dengarkanlah ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Mari adik-adik kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup rukun bersama